murid saja sudah seperti ini, apalagi gurunya nanti gitu ya. Tapi kan begini Ustaz, bahwa kita kalau bisa kembali kepada sebuah referensi di kitab-kitab salaf, bahwa juga banyak penjelasan. Semisal di dalam Baqaratus Sadida itu juga dijelaskan hukum-hukum poligami ini seperti apa. Intinya menurut sependek pengetahuan saya, ini monggo bisa jenengan tasih, poligami ini boleh dilakukan melihat atau meninjau keadaan orang yang mau berpoligami atau murid tadi itu. Bisa demikian, Ustaz. Keadaan-keadaan yang seperti apa yang sehingga umpama boleh berpoligami, sunnah berpoligami, atau mungkin makruh, atau mungkin bahkan haram berpoligami. Oke, jadi memang kalau di mazhab kita, mazhab Syafi'i, misalnya yang disampaikan oleh Imam Khatib Asy-Syirbini dan lain sebagainya, itu diakui atau tidak memang lebih baik itu monogami memang. Jadi pernikahan asal itu ya praktek monogami. Karena apa? Karena bagi kita sifat jur atau ketidakadilan itu sudah hampir pasti. Kalau Rasulullah kan aman minal jur. Dari ketidakadilan Nabi sudah terjamin. Jadi tidak ada masalah kalau Nabi. Jadi memang kalau kemudian dirunut ke kitab, itu memang di dalam mazhab kita ini memang dianjurkannya yang monogami. Cuma kalau tadi seperti kata Ustaz Multazam ini, bagaimana mungkin yang 13 kemudian mengalahkan yang 25? Itu sebenarnya ada jawaban dari kalangan yang pro poligami. Yang 13. Ya, dalilnya maqablan nubuwah laisa bisyariah. Tapi saya tidak menafikan itu ya. Dan kadang biasanya ya, saya jujur saja ketika dalam masalah ini, bahwa mereka yang kemudian gagal dalam poligami itu karena dia menikah dengan istri pertama, mulai dari masa-masa sulit dia bareng, begitu jaya suaminya mau buka menikah. cabang. Ini yang kemudian hampir kebanyakan itu berantakan. Beda kalau yang laki-laki ini sudah mapan, dia sudah terpenuhi, lalu menikah dengan wanita, lalu datang wanita berikut. Ini tidak akan seperti yang dialami oleh yang pertama. Baginda Nabi kita itu, beliau menikah setelah Sayyidah Khadijah wafat. Sayyidah Khadijah yang tahu keadaan Nabi tiap hari sejak merintis, beliau meninggal. Andaikan kemudian di antara kita merintis dari awal, apalagi tinggal di hotel mertua indah ya, itu lebih berat seperti yang saya alami. Saya mengalami itu bertahun-tahun. Jadi memang kemudian kalau mau jujur ya, bagi kita ya, ketika mengkhawatirkan saja jangan kemudian coba-coba. Tetapi jangan ditutup bagi orang yang mampu untuk poligami, seperti Laura Karor, istrinya mengizinkan ya. Sudah ada tanda tangan, sudah viral. Ada lagi misalnya siapa. Tapi saya tidak setuju kalau itu di kayak barang dagangan kemudian dibukakan praktek seminar sehari poligami sukses. Nah, saya tidak yakin itu. Sebab tidak semua orang bisa melakukan. Itu yang sukses pelatihnya. Sukses pelatihnya. Mungkin sama dengan trainernya. Ya, saya pernah jadi trainer. yang Antum sukses masih murid kok jadi trainer. Beliau ini pandai nyamar-nyamar. Iya, enggak takutnya keep silent beliaunya ini. Atau jangan-jangan ya memang poligami ini kok ibadah, kok nikah ibadah, ya sudah enggak usah dipublikasikan saja. Khawatir ya, maka sembunyi-sembunyi. Sebenarnya ya saya juga tidak kemudian mengatakan tidak setuju total, ya tidak. Karena sebenarnya ada tulisan, saya tidak setuju. Di bawah itu ada catatan syarat dan ketentuan berlaku. Gitu. Jadi intinya dari antum berdua ini adalah, oke, poligami bisa,
dilaksanakan, tapi melihat dulu sosok yang mau berpoligami. Kalau semisal seperti yang disampaikan Ustadz Ma'ruf Hozin tadi, ketika sudah mapan dari awal, maka sangat minim sekali untuk terjadinya pecah piring itu tadi. Yang banyak terjadi pecah piring seperti yang Ustadz Multasim sampaikan tadi, karena memang dari awal sudah susah bersama dengan istri yang pertama, kok tiba-tiba ketika menjadi seorang yang jaya dalam segala hal, kok mau buka cabang, ini yang memantik kecemburuan, akhirnya pecahlah piring tadi itu. Iya, dan kita bertiga ini termasuk yang tadi itu. Oh, enggak, saya enggak ikut itu. Antum berdua kan beda, saya kan beda. Saya di tengah-tengah gitu. Kalau saya di tengah-tengah. Bukan, maksud saya berawal dari kesulitan bersama. Kesulitan bersama. Nah itu termasuk apa yang didahulukan oleh beliau. Apalagi masih di hotel mertua indah. Tapi kan begini Ustaz, yang sering terjadi di masyarakat kita itu, ya semuanya tidak melihat efek negatif yang ketika berpoligami itu. Jadi yang dilihat, ya mohon maaf, sepertinya tadi kesenangannya saja. Padahal ajaran Islam tidak sedemikian, juga bahwa dijelaskan bagaimana kewajiban-kewajibannya seorang suami kepada istri ketika istrinya lebih dari satu dan lain sebagainya tadi itu. Fenomena apa atau mungkin ada hal apa bagi masyarakat ini melihat poligami ini kok sepertinya senang-senang saja gitu. Jadi memang kita sulit membedakan poligami dalam rangka menolong kemanusiaan atau sisi syahwatnya. Jadi ada kan kemudian misalnya putri Rasulullah Sayyidah Hafsah itu kan setelah suaminya meninggal oleh beliau ditawarkan ke beberapa orang, tapi yang kemudian berkenan membantu kan ternyata Nabi. Jadi dalam hal inilah yang kemudian kalau orang sekarang memang kecenderungan melihat sisi poligami itu pasti hampir dipastikan mencari yang sesuai selera nafsu. Kalau janda ya yang cantik, yang muda, yang Kalau perlu kaya. apalagi itu sih. Bisa menjadi mutafilah. Hampir tidak kemudian ada yang janda, mohon maaf, tua, kemudian kurang skincare misalnya, kurang perawatan, Kurang glowing masa sekarang. Jadi memang harus kita akui yang semacam ini juga saya tidak sependapat. Jadi gimana ya? Ya inilah gaya pembicaraan penerawangan, karena memang diantara kita tidak ada yang melakukan, jadi Tidak ada yang melakukan. sama-sama terawang-terawangan. Saya takutnya beliaunya memang benar-benar trainer yang keep silent. Begini Ustaz Sam, kita juga menemukan di masyarakat bahwa berpoligami, oke, kita pahami itu adalah ajaran syariat, ajaran agama kita. Namun yang berkembang di masyarakat kemudian adalah berpoligami itu harus ada izin dari istri yang pertama. Menurut jenengan, hal-hal yang seperti ini seperti apa? Padahal pada konteks aslinya kan tidak harus ada izin dari istri. Satu kata, angel. Angin. Iya, angel. Loh, bagaimana istri mengizinkan gitu loh. Bagaimana cara istri mengizinkan? Kalau kita berbicara nikah ini ya, nikah resmi. Nikah resmi versi pemerintahan. Itu sangat sulit gitu kan. Untuk menerapkan itu sangat sulit, sehingga banyak orang memilih jalan pintas, tidak jahar. Oh gitu ya. Ikhfa gitu. Akhirnya melakukan pernikahan itu dengan model-model siri gitu kan. Walaupun siri dalam definisi ini tidak jelas juga, karena kalaupun ada orang undang 100 pernikahan dengan 100 undangan, orang menikah dengan 100 undangan, tapi tidak tercatat di KUA, ya namanya siri juga gitu kan. Siri indah pemerintah. Indah pemerintah.
Tapi indah agama kan tidak sirri. Ustaz. Iya, itu kan sebenarnya sudah selesai aulimologi satin. Apalagi sekarang kalau di kita ini kan ya nggak harus disatin, walau di kerupuk ya bisa mungkin ya. Terakhir Ustaz, banyak kita maklumi dan semua orang juga masyarakat memaklumi juga ketika istri yang pertama memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami, maka di surga mendapatkan payung emas. Seperti itu Ustaz. Sampai sekarang kalau itu dalil belum pernah kami jumpai. Kalau dari sisi riwayat juga tidak pernah kami jumpai. Saya pernah menyampaikan itu kepada istri saya. Kata istri saya kalau di surga tidak perlu payung sudah. Sudah dingin gitu. Sudah enak. Jadi tidak perlu payung. Jadi memang apa namanya? Hal itu memang lumrah di lingkungan di lingkungan para pelaku itu. Cuma sekali lagi bagi saya jangan kemudian karena ini bagian akhirat ya, bagian surga itu kan perlu nakal, perlu riwayat. Kecuali kalau di dunia enggak apa-apa misalnya ngedem istri. Tapi sekali lagi saya pribadi belum, mungkin ada, tetapi kalau bagi kita ya mungkin dengan cara yang lebih halus lah. Katanya memang seperti dakwahnya Nabi Ustaz, orang poligami. Jadi pertama itu sirron, ya. Kemudian setelah sirron, begitu ketahuan jahron ini, setelah jahron ini hijrah. Hijrah itu maksudnya sudah tidak tidur di rumah, sudah hijrah. Setelah lama-lama hijrah kena jihad ini. Iya. Itu yang dikenal di tengah-tengah masyarakat kita, lebih baik minta maaf atau minta izin gitu. Beliau ini tipe minta izin. Minta maaf. Berarti dari jenengan apa yang mengemuka atau berkembang di masyarakat ketika istri pertama memberikan izin akan diberikan payung emas di surga, ini menurut jenengan masih belum ditemukan dalil yang menjelaskan seperti itu. Sama seperti kalau malam Jumat bersetubuh pahalanya membunuh orang kafir sekian ratus, itu sampai sekarang belum. Meskipun ada sedikit riwayat di dalam kitab Ihya itu, jadi kalau bersetubuh di malam Jumat itu sama dengan berjihad fisabilillah, tetapi hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini dikomentari oleh Imam Al-Iraqi lam ajid lahu aslan, tidak kami temukan sanadnya. Jadi hal-hal yang semacam ini memang terkadang bermunculan di beberapa kurikulum atau kitab-kitab klasik, tetapi setelah ditelusuri riwayatnya belum ditemukan. Berarti seperti itu ya. Bisa dikatakan dalam tanda kutip hoak. Ketika istri pertama memberikan izin maka memberikan payung. Ya akan menjadi alibi juga bagi istri-istri yang tidak mau berpoligami suaminya itu. Di surga sudah dingin, tidak perlu payung. Ya, yang perlu payung tuh ketika di dunia yang panas ini. Plus minus punya istri yang cerdas. Oh gitu. Mungkin ketika tidak cerdas, tidak akan memberikan jawaban seperti itu. Mudah dibohongi kan gitu. Enggak, ada fenomena lain, ada jawaban lain dari istri-istri yang mohon maaf dalam tanda kutip yang tidak cerdas tadi. Gimana? Sudahlah saya mau cari ibadah yang lain untuk jalan surga. Jadi beribadah yang lain saja untuk masuk surganya, enggak ibadah ini. Itu justru cerdas itu, emosinya cerdas gitu. Berarti pada intinya apa yang kita obrolkan secara santai ini, Ustaz, poligami memang benar ajaran agama seperti itu kita yakini bahwa ada banyak dalil baik dari Al-Quran atau mungkin di hadisnya juga, tapi di beberapa kitab fikih juga dijelaskan melihat dulu kemampuan atau keadaan orang yang mau berpoligami, sehingga ketika seperti yang Ustadz Ma'ruf ini setuju, karena memang juga mungkin karena sudah bisa untuk berbuat adil ketika ta'addud. Ustadz Mulk Azam ini lebih melihat pada adamul qiyam bil wajibat. Suami ini tidak mampu untuk
melaksanakan kewajiban-kewajibannya ketika bertakbir. Sehingga beliau ini lebih setuju tidak sependapat dengan praktek poligami. Toh walaupun pada intinya setuju dengan poligami. Kan gitu? Setuju dengan poligami, cuman karena masih belum ada atau mungkin ada kekhawatiran untuk tidak bisa adil dalam berbuat kewajiban. Disitulah Beliau kan sudah menyampaikan tadi juga bahwa selain Rasulullah itu kan sulit adil. Apalagi kalau kita melihat An-Nisa ayat 4 itu fa'in khiftum ya, itu juga problem. Kemudian di ayat yang agak jauh walan tastati'u itu anta'dilu bainan nisa walau harastum sih. Gitu. bisa dijelaskan walau harastum itu. Anda kan kan beliau ini kan pakar penerjemah Al-Qur'an profesinya. Ya, walaupun orang itu berusaha untuk adil, ada sisi-sisi lain yang kemudian diterjemahkan di dalam tafsirnya. Itu kalau nggak dulu pendapat Ibnu Abbas. Bagaimana orang itu memang surahnya adil, yang nampak itu adil, tetapi ada sisi batin yang nggak bisa adil. Kan bukan tinjauannya kalau sisi batin. Benar. Maka ayat itu kan kemudian di dalam penafsirannya Ibnu Abbas mengatakan demikian. Baik, mungkin ada closing dari yang setuju berpoligami dan yang tidak setuju dengan poligami. Pada intinya bagi saya ada beberapa amalan di dalam agama yang memang diperbolehkan, tetapi dalam pengamalannya tidak bisa di setiap tempat. Contoh ya, di dalam fikih kita itu sebelum subuh ada azan 2 kali. Di Indonesia tidak diamalkan kecuali di beberapa tempat saja. Di beberapa negara juga tidak diamalkan, tapi di Mekah bisa diamalkan itu. Demikian pula beberapa amalan yang lain memang ada, tetapi untuk penerapannya memang kemudian karena ini ilmu yang berat, apalagi makanya sampai sekarang saya masih bertanya-tanya, tetapi tidak pernah saya berani bertanya kepada Allah, hanya bertanya kepada saya sendiri. Jadi mengapa ketika Allah membolehkan poligami, di saat yang bersamaan mengapa pula Allah menjadikan wanita itu marah gitu. Nah ini yang kemudian kalau bagi saya pribadi, karena kemudian kemungkinan potensi bagi saya ini kecil, meskipun saya setuju, tetapi saya sendiri tidak harus mengamalkan. Tidak harus mengamalkan, walaupun setuju dengan praktek poligami, tapi bukan tidak bisa, masih belum waktunya untuk mengamalkan. Karena saya tidak ingin munafik gitu aja. Monggo dari jenengan statementnya yang tidak setuju dengan poligami ini. Angel gitu. Angel weh. Jadi saya juga tidak total mengatakan tidak setuju, bahwa saya tidak setuju pada umumnya. Pada kasus-kasus khusus ya saya mempersilahkan. Jadi itu saja sebenarnya. Intinya secara umum angel. Intinya dari apa yang disampaikan jenengan berdua ini ya harus muafik. Kondisional keadaannya. Ketika dia mampu untuk berpoligami dengan segala kewajibannya, oke, silahkan berpoligami. Tapi ketika dirinya tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya ketika berpoligami, ya sudahlah, jangan dilakukan. Angel. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.